Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar semuanya? Hari baru, semangat baru. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Saya selalu senang dengan hal baru, belajar hal baru, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah senantiasa melihat pelajaran baru saya, senantiasa untuk bersetia di obrolan Dapur Ibu, karena saya senantiasa untuk belajar tahap demi tahap segala sesuatu yang baru yang ada di Dapur Ibu. Ini adalah hasil belajar saya sebenarnya untuk berproses bersama menjadi lebih baik selama menangani masa krisis kali ini. Baiklah, hari baru, semangat baru, tidak seru kalau tidak ada teman yang ada di dekat kita. Baiklah, saya panggil Pak Dodi Marianto. Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah baik. Saya penasaran kaosnya Pak Dodi hari ini apa. Saya selalu deg-degan kaosnya itu apa gitu ya, karena memang tidak ada rencana, tidak ada apa prosesnya nanti mau apa. Yang gitu. penting yang ada di tumpukan yang paling atas itu yang saya. Oh, tumpukan paling atas terbalik, yang diambil. tumpukan yang paling bawah. Tumpukan yang paling bawah yang diambil. Jadi berganti-ganti terus ya Pak Dodi ya. Cuma sponsornya tetap ada gitu ya. Tetap ada, dan saya deg-degan ngitung nih apakah ada 29 atau 30 kaos gitu. Karena Pak Dodi saya ajak untuk live seperti ini tiap hari, itu artinya ada 29 live gitu ya. Ya. Kalau tidak ada berarti nanti saya akan mulai gambari sendiri kaos saya biar terasa berbeda dari hari sebelumnya. Baik Pak Dodi, ternyata Pak Dodi acara kita kemarin ya yang tentang badai pasti berlalu, ya, tentang bagaimana optimis menghadapi krisis, itu ternyata sangat diminati dan banyak request yang masuk gitu. Banyak request yang masuk untuk melanjutkan proses cerita kita menghadapi krisis gitu. Cerita kita menghadapi krisis. Jadi kalau kemarin bagaimana? Saya deg-degan ini. Deg-degan ya Pak ya. Iya. Karena benar-benar deg-degan. Selalu ada apa ya, tiap kali mesti bercerita itu kan memorinya akan ditarik lagi, dipanggil gitu. Dan ketika memorinya, ingatan akan suatu peristiwa itu dipanggil, itu kadangkala emosinya ikut hadir di sana gitu. Jadi mesti ada tisu. Sudah siap. Ya, ini nanti langsung gini gitu ya. Iya, kalau kemarin kita sudah cerita bagaimana cara kita berdua menghadapinya sebagai pasangan suami istri gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk menghadapi krisis, pasti selalu muncul ketegangan di antara pasangan suami istri aja. Duit habis aja bingungnya setengah mati gitu ya, padahal di dompet gitu, dan bahasanya tuh sudah meninggi, sudah panas gitu ya. Padahal teorinya tuh begini, teorinya ya kita tuh paham loh mengenai teori itu. Pokoknya aneka teori tuh ngelotok masuk ke kepala gitu. Bahwa kalau duit nggak punya, itu paling tidak bahagia jangan dihilangkan. Iya, jangan dihilangkan gitu. Tapi ternyata tarikannya ya. Jadi sudah duit nggak punya, bahagia nggak punya, rasa rukun nggak punya, terus yang dipunyai apa? Senyum aja nggak ada loh Pak. Nah, kan teorinya begitu ya. Jadi kita terus bilang gini, udahlah kalau nanti nggak punya duit itu setidaknya kita tetap rukun gitu. Kita nggak menyakiti satu sama yang lain. Itu sudah kita tetapkan tuh. Karena memang lebih mudah, bukan? Nggak usah kita beli itu bahagia dan sebagainya. Tapi ternyata begitu lihat rekening kok zero gitu ya, nol. Betul, kami punya rekening yang nol yang kami dilaminating oleh Bu Septi itu masih ada. Dan lihat dompet kok ya menipis, itu tiba-tiba nada suara itu kok ya agak naik begitu. Terus roman muka itu kok ya tiba-tiba ketekuk. Dan akhirnya yang namanya rukun tuh kok ya
tiba-tiba menyingkir dari hadapan kita, sudah mulai gini. Terus ini apa ini? Tanya sepele itu loh, urusan di meja kok masih ada sedikit debu. Saya tadi ini sudah disulai atau belum ya? Ya sudah tuh ya. Tadi itu kan aku nyapu tuh ya sambil sulak-sulak gitu. Loh, aku kan cuma tanya gitu ya. Tapi itu kemudian nadanya jadi tinggi. Ya begitulah. Ternyata teori tidak selamanya bisa segera mewujud di dalam. Bisa chance di saat di lapangannya gitu ya. Betul. Di lapangannya itu, iya. Betul. Iya, jadi ceritanya dulu pernah kami adalah Pak Dodi seorang employee di sebuah bank swasta di Jakarta. Kemudian beliau ada krisis, waktu itu ada krisis dan beliau dapat tawaran di bank lain dengan posisi yang lebih tinggi gitu. Nah itu bisa diceritain sedikit Pak, gimana Pak? Kenapa tawarannya saat itu sebenarnya kalau tawaran kan menggiurkan ya gitu. Kenapa Pak Dodi nggak ambil? Pas nggak punya duit. Nggak punya duit. Pas nggak punya gitu. Uang. Krisis moneter gitu kan ya. Tidak persis pada tahun sebenarnya pada tahun 2000. Oh iya, masuk 2002 ya. 2003 itu. Itu ketika kemudian tabungan juga sudah mulai tambah kalang kabut gitu. Situasi belum membaik dan aktivitas saya adalah aktivitas yang pertama kali dipotong ketika terjadi krisis, yaitu pelatihan. Jadi ketika masuk krisis, maka semua budget pelatihan pasti langsung dihilangkan. Itu paling mudah, sehingga memang situasinya berat sekali saat itu. Kemudian ada tawaran dari kawan yang waktu itu sama-sama berada di pelatihan, kemudian beliau mendapatkan sebuah posisi di sebuah bank untuk bergabung. Lalu yang mesti menjawab ini sebenarnya bukan saya, karena ketika tawaran itu saya terima, saya bilang, Mas, aku tak rembukan karo bojoku ya. Gitu. Saya tak ngobrol dengan istri saya gitu. Kemudian saya sampaikan ke Septi mengenai tawaran itu, dan yang menolak bukan saya, karena saya sebenarnya senang akan menerimanya, ya karena ini jelas akan hadir pendapatan rutin kembali setiap bulan, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan lebih tinggi, dan posisinya lebih fasilitas menarik, lebih banyak, lebih menyenangkan. Dan saat itu saya sedang struggling untuk mendapatkan aneka macam income baru dari aktivitas yang di-create baru. Ini tiba-tiba ada tawaran mengasihkan. Bukan saya menolak. Siapa yang menolak? Ayo ceritakan kenapa menolak. Gitu. Iya, saat itu saya tiba-tiba kepikiran gitu ya, kalau saya matre gitu ya. Kalau saya matre kemudian memang matre ya saya gitu. Udah habis dari dapat resign dari di PHK ya Pak ya, di PHK dari kantor lama, kemudian dapat pendapatan pesangon gitu ya, dapat pesangon, kemudian pesangon itu habis untuk membayar hutang kami atas rumah gitu ya, karena waktu menjadi manajer sebuah bank itu memang dikasih fasilitas hutang soft loan biar tetap di situ gitu, Kemudian saya tuh ngelihat, waduh, ini rumah ini baru menjadi milik saya, milik keluarga kami itu ketika anak pertama kami nanti lulus SMA gitu, usianya 17 tahunan tuh baru selesai. Saya berpikir, wah, gitu kan. Kemudian kenapa prosesnya lama sekali dan prosesnya kayaknya uang pesangon pun habis waktu itu. Kemudian ketika ada tawaran yang lebih menarik lagi di kantor baru gitu ya, di kantor baru dengan gaji yang lebih tinggi, kemudian Pak, fasilitas mobil dan sebagainya, semuanya bagus, itu menggiurkan sekali sebagai seorang perempuan gitu ya. Sebagai seorang perempuan saya sebenarnya awalnya iya ya, kita nggak punya duit nih, duitnya sudah habis, pesangonnya sudah habis, harusnya diterima. Tapi saat itu saya berpikir panjang. Kalau nanti kita kembali berubah, perubahan ini kan sudah ada. Kemudian kembali ke fase yang lama lagi, artinya kita tidak pernah memutus mata rantai, gitu. Tidak pernah memutus mata rantai. Maka saya bilang ke mata rantai apa? Mata rantai
apa ya Pak ya namanya kayak gitu. Saya paham mengenai mata rantai itu karena sering kali saya mendapatkan kuliah beliau tentang mata rantai ini. Jadi saya dilahirkan oleh orang tua yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Jadi bapak tentara, ibu kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian Bu Septi dilahirkan juga bapak tentara, ibu bekerja di Departemen Agama. Jadi kami ini memang putra-putri dari pengabdi negara. Nah, cita-cita tertinggi waktu itu adalah juga sederhana sekali, bagaimana nanti sekolah, mendapatkan ijazah, kemudian bisa menjadi pegawai negeri, karena itulah pekerjaan yang mungkin dinilai memberikan ketenangan batin, karena setiap saat mendapatkan gaji, nanti kalau sudah tua, sudah tidak tenaganya sudah tidak banyak, juga tetap mendapatkan pensiun. Nah, Bu Septi merasa bahwa hal itu perlu dihentikan pada keluarga kami gitu. Betapa kami ini. Karena kami saat itu saya melihat bahwa orang sukses itu adalah. Mohon maaf, bukan berarti itu tidak baik atau tidak boleh ya. Pilihan kami saat itu ya. Jadi kami itu hanya ingin kemudian pada suatu titik nanti memberikan izin kepada anak-anak sebenar-benarnya izin untuk memilih profesi mereka. Iya. Jadi apakah nanti akan menjadi pengabdi negara atau menjadi seorang wirausaha atau menjadi seorang akademisi yang tidak di lembaga negara, itu semua adalah sepenuhnya pilihan dari anak-anak. Jadi kami ingin memutus mata rantai sebuah kewajiban menjadi sebuah pilihan, sebuah kemerdekaan mengambil peran yang ingin dijalankan di dalam hidupnya nanti. Itu. Jadi ini bukan persoalan baik atau buruk. Ini persoalan pilihan saat itu, gitu ya, pilihan keluarga kami saat itu. Ya, jadi kami ini memiliki sebuah nilai bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang penting dan hakiki buat setiap insan. Dan kami ingin memberikan sepenuhnya kepada anak-anak kelak, bukan hanya kelak tuh, bahkan sejak mereka masih anak-anak, kami sudah melatih dan berlatih, melatih diri kami dan melatih anak-anak untuk belajar membuat pilihan. Memilih untuk cara belajar mereka, memilih kalau memilih bersekolah, kemudian mereka juga berhak memilih sekolah mereka. Itu kami berikan keleluasan untuk memilih. Kami sebagai orang tuanya belajar untuk menerima pilihan yang sudah ditetapkan oleh anak-anak itu. Latihan bersama dan harus mulai dari orang tuanya gitu. Dan saat itu kalau saya merasakan bahwa waduh, kalau saya melihat bahwa orang sukses saat itu di masa kecil saya sampai dengan saya menikah, bahwa yang keren itu adalah mereka yang mendapatkan gaji. Itu memori bawah sadar saya mengatakan itu karena ada contoh gitu. Ada contohnya yang satu, semuanya adalah bapak ibu kami adalah pengabdi negara gitu ya, pengabdi negara. Sehingga kami tidak punya pilihan lain bahwa hidup saya nantinya juga harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti kategorinya bukan orang sukses gitu kan. Nah, kami tidak ingin masa fase anak-anak kami nanti itu juga seperti itu juga, tidak punya pilihan, tidak bisa melihat orang tuanya memberikan contoh beraneka ragam untuk bisa dia pilih gitu kan, karena hanya orang yang kaya akan alternatif itu kan yang bisa memilih gitu, maka saat itu mengarahkan dan melakukan aneka macam gagasan untuk bisa yang kami ambil adalah bagaimana kami bulan pertama masih ada uang 3 nih, makin menipis, bulan keempat kami 0 dan saya gitu kan kondisinya kemudian wajahnya kusut gitu. Ya sekali dari gitu. Bisa melakukan sebuah keputusan yang jangkanya itu ini sebuah keputusan strategik gitu.
Padahal nggak mikir strategi. Mungkin waktu itu ya berkahnya saja menghadap malaikat lewat, terus melihat sebuah sosok yang menyenangkan ini memberikan inspirasi. Ayo Dok, yang berani, begitu ya. Kuat gitu, kuat gitu kan ya. Iya. Dan itu keputusan, dan akhirnya ketika saya sampaikan itu, kawan saya kemudian gini, oh, pancen wong edan kabeh, cuman gitu tuh. Jadi kawan saya itu mengenal Septi. Saya memang selalu berusaha mengenalkan Septi dengan kawan-kawan saya, sehingga meskipun tidak intensif ketemu. Beliau tahu ceritanya, ya, beliau gitu, sedikit tahu mengenai terus makin pancen wong edan kabeh, cuman gitu itu. Kemudian ya udah gitu. Nah, yang menarik kemudian adalah itu namanya rezeki. Bahwa ya udah kalau gitu kamu nggak usah gabung di sini, tapi tolong kerjain ini ya untuk gitu. Terus saya bilang, wah, alhamdulillah itu sesuatu yang kemudian membuat saya bahwa yang namanya rezeki itu memang sudah pasti. Salah satu yang sangat menguatkan kami waktu itu adalah bahwa betul-betul kami merasakan yang namanya Allah itu telah menata dan akan mencukupi rezeki setiap makhluknya. Setiap yang melata di muka bumi ini tidak ada satupun yang terlewatkan dari rahmat Allah atas hal itu. Nah, syariat bagi kami hanyalah seperti semut ketika pagi hari keluar dari liangnya lalu bergerak. Bergerak ini tidak penting kemana dan lain sebagainya itu, tetapi bergerak terus. Apakah nanti ketemu remah-remah roti, ataukah akan ketemu tulang yang masih segar, yang dagingnya masih menempel sedikit atau banyak, itu bukan sesuatu yang penting lagi. Yang penting adalah buat semut itu keluar dari liangnya dan bergerak. Maka saya cukupkan syariat itu buat diri saya. Saya keluar dari liang saya dan saya bergerak. Itu saja. Itu yang saat itu kita saya lakukan. Dan mungkin orang nggak pinter-pinter banget gitu. Hanya mencukupkan dengan syariat yang harus saya kerjakan. Jadi saya tidak mengungkung diri saya dan terbelenggu dengan masalah terus gitu ya Pak. Iya. Dan ada hal yang menarik ketika kemudian kami belajar untuk tetap bergembira, tetap rukun dalam keadaan tidak punya uang. Nah, itu tantangan besar. Itu ternyata tarikannya makin menyenangkan. Jadi yang namanya rezeki itu entah bagaimana ceritanya, kok ya makin sepertinya itu makin mudah. Barangkali juga tidak berubah. Itu sudah ada di situ, sudah ditetapkan oleh Allah berada di sana. Tetapi ketika kita menjemputnya dengan wajah yang sumringah, gembira, karena kami rukun di rumah itu, tiba-tiba ya menjadi lebih terasa mudah. Entah bagaimana, entah mengapa. Yang penting kita saat itu kan dalam survival, masalah bertahan, kemudian mempertahankan hidup kita gitu ya. Kemudian menarik satu rasa bahwa ayo kita tetap harus rukun gitu. Tetap harus rukun, tetap harus bahagia. Nah, ini konsep yang diambil tarikannya itu saling mengingatkan, karena sangat wajar yang satu bersengut, kemudian satunya nanti diulik-ulik. Gimana? Gitu. Anda kan ingat bahwa saya itu tidak tahan dengan penolakan. Kalau tiba-tiba dapat menyangkut proposal dan proposalnya ditolak, itu kan dia sedih sampai rumah itu. Mungkin wajahnya nggak enak begitu. Gitu kan. Nah, ketika yang satu sedang tidak nyaman, maka yang lain jangan ikut-ikutan nggak nyaman. Harus mengambil posisi untuk memberikan tarikan baik lagi. Tarikan positif lagi, menaikkan level energi lagi, karena bahagia itu nular. Sebaliknya, wajah mengkerut dan energi yang negatif yang marah dan sebagainya, itu juga nular. Nah, sekarang siapa yang akan mengambil posisi lebih kuat dalam tarikannya?
Sehingga ketika saya sampai di rumah lagi nggak enak hati dan melihat Bu Septi dan anak-anak itu kok menyenangkan, dan ternyata menyenangkannya itu tarikannya begitu kuat, saya terangkat level energinya. Saya bahagia. Saya kemudian belajar untuk mengikuti irama positif dari Septi dan anak-anak. Dan itu membuat saya bilang, ya menyenangkan. Meskipun saya tidak mudah untuk melupakan. Saya tidak mudah melupakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri saya. Tetapi tarikan positif dari Bu Septi dan anak-anak itu membuat saya kayak terus-menerus, terus-menerus ditarik-tarik ke level energi yang lebih tinggi. Dan itu saya bersyukur dan senang sekali dengan hal itu. Yang bikin penasaran nih Pak Dodi, banyak yang tanya, terus anak-anak waktu itu gimana? Apakah diberitahu? Apakah diberitahu? Waduh, kalau sudah urusan cerita anak-anak nih, seru. Ya, kalau diberitahu kalau bapaknya sedang jobless, tidak ada pekerjaan, ibunya sedang nggak punya uang sama sekali, apakah itu harus ngomong gitu kan? Atau ada cara lain waktu itu yang Pak Dodi strateginya untuk menghadapi ke anak-anak gitu? Iya, kami berdua belajar untuk terbuka pada anak-anak, mengajak mereka berdiskusi. Meski begitu, tentu tidak semua hal kami buka pada anak-anak. Tentu pada porsi-porsi yang menurut pandangan kami, anak-anak bisa diajak ngobrol. Jadi ketika mengapa bapaknya lebih saat ini yang biasanya subuh itu sudah berangkat di rumah, kali ini di rumah. Maka kami ngobrol dengan anak-anak tentang perubahan pola yang sedang kami lakukan, keputusan yang saat itu kami ambil bersama-sama. Nah, kami ajak ngobrol. Barangkali mereka belum bisa sepenuhnya menangkap, mengerti, dan merespon situasi itu. Tapi kami akan terus-menerus menceritakan hal-hal yang sedang kami jalani bersama itu. Kami tidak menutupinya. Beberapa hal, kalau Bapak Ibu kemudian membuka beberapa catatan dari anak-anak yang mereka tulis di blog atau status mereka, beberapa hal mereka baru pahami beberapa saat kemudian setelah mereka dewasa. Oh, jadi waktu itu mereka ingat refer pada masa-masa ketika kami mengajak mereka ngobrol dan melakukan suatu aktivitas. Jadi waktu itu tuh begini ya. Waktu ternyata nggak punya uang. Oh, ternyata. Nah, itu baru lucu. Ya, ada etapa-etapa. Berusaha untuk menceritakan karena setiap proses itu sayang untuk dilewatkan sebagai proses pembelajaran anak-anak. Menjadi proses pendewasaan bersama. Bukan hanya untuk kami, tapi juga sekaligus untuk anak-anak. Kan situasi seperti ini, pandemi seperti ini, itu kan tidak bisa di-create. Betul. Ini situasi yang sangat langka dan seluruh dunia menyiapkan forum belajar bersama secara nyata. Teramat sayang kalau dilewatkan dalam proses pembelajaran dan pendewasaan diri ini. Maka kami belajar untuk mengajak anak-anak terlibat dalam situasi ini. Tentu akan ada emosi yang bergejolak di sana karena kadang-kadang saya juga tertarik ke arah emosi yang sedang meninggi karena situasi lingkungan yang sedang itu, dan anak-anak juga merasa, bapaknya sedang nggak enak, wajahnya lagi kusut, ada apa ini? Ada tarikan seperti itu. Oh, tidak apa-apa. Kami belajar untuk menerima. Meskipun tidak bisa saat itu menerima, tapi kemudian kami mengobrolkan dan menerima keadaan yang sedang terjadi itu. Jadi memang saat itu kita tidak mengatakan, Pak Dodi menyampaikan bahwa ini ada perubahan, tapi tidak mengatakan bahwa kita sekarang sedang miskin, kita sekarang sedang nggak punya duit. Tidak, kami anti untuk mengatakan itu, gitu ya. Anti untuk mengatakan itu. Ini sedang urusannya bukan miskin dan kaya, ada duit atau tidak ada duit, bahwa ini sekarang kita sedang fase berubah, gitu. Fase berubah. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian kalau di sisi saya sebagai istri, saya akan mengelola perjalanan belajar anak-anak yang tadinya mungkin
kita sering ke rumah makan ketika bapaknya sudah gajian gitu ya, tanggal 25 tuh, waduh, bibir saya tuh panjang gitu ya. Bahagia banget kalau sudah tanggal 25 terima gaji, maka saya akan melis, ayo kita belanja ke supermarket, ke mall dan sebagainya, makan sesuatu yang enak di sana, dan tanggal 17 sudah mulai mengkerut gitu. Kemudian nanti tanggal 20 sudah keluar sumutnya gitu, udah keluar sumutnya. Tanggal 24, 23 gitu saya sudah bilang, Mas, habis gitu kan. Terus gimana, nggak tahu gitu. Itu ada dulu sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang ketika sudah berubah dan tidak ada pendapatan sama sekali bulanan, maka saya, Bu, anak-anak biasanya tanya, Bu, kok kita sudah lama nggak ke restoran ini ya, ke rumah makan ini ya. Oke, ayo kita ke sana gitu kan. Ayo kita ke sana. Kamu pengen ya? Iya, pengen gitu. Makanya saya ajak anak-anak itu untuk lewat gitu ya, untuk lewat. Kemudian, dan itu saya gini kan, coba sekarang kita sedot gitu ya, kita sedot aromanya yuk, enak gitu kan, enak, iya enak banget ya Bu ya. Terus kita jalan lagi, wah kita sekarang putar kemana lagi, lewat situ lagi, sedot lagi, enak kan gitu, enak gitu, udah. Terus namanya itu adalah sedot, restoran sedot gitu ya. Restoran sedot itu kami lakukan dengan gembira, bukan karena kita saya tidak mengatakan bahwa saya tidak punya uang, tapi kita akan mencoba memenuhi perut kita dengan rasa yang baru. Wah, itu anak-anak tuh terkesima waktu itu gitu kan. Ternyata sedot aja kok kenyang ya Bu ya gitu. Eksperimen yang Tapi nggak tega, kalau ada Pak Dodi nggak tega karena ngenes rasanya, karena sesama dewasa. Maka saya kalau ngajak eksperimen anak-anak itu hanya saya dan anak-anak gitu kan, karena saya jadi anak-anak gitu. Terus kalau eksperimen berikutnya, kalau yang saya libatkan Pak Dodi tentang ikan asin. Ya. Itu eksplorasi ikan asin gitu kan. Sudah nggak ada lagi. Itu betul-betul karena memang tidak ada. Nggak ada menu, nggak ada uang gitu. Kita nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Lauk yang paling irit adalah ikan asin. Karena ikan asin itu rasa asin itu sedikit saja sudah bisa menimbulkan. Nasi sama ikan asin aja udah enak banget. Kira-kira yang enak. Sehingga Bu Sakti kemudian menetapkan minggu ini kita eksplorasi ikan asin. Oh, anak-anak tahunya apa? Anak-anak tahunya adalah kita sedang melakukan eksperimen. Temanya eksplorasi ikan asin. Sehingga kemudian Bu Sakti mengajak untuk belanja, melihat aneka macam bentuk ikan asin, meragamnya ikan asin, kemudian belanja ikan asin sedikit-sedikit untuk kemudian dijadikan menu masakan yang macam-macam. Macam-macam itu artinya adalah digoreng, kemudian digoreng, kemudian digoreng lagi gitu. Itu macam-macam sudah. Ya, goreng agak basah, goreng agak kering, dan goreng kering sekali. Ya, itu sudah macam-macam. Udah macam banget. Udah keren banget kalau buat saya gitu. Buat saya itu udah keren banget. Sehingga anak-anak tetap dalam proses kegembiraan, bukan karena menderita miskin. Bukan, kami tidak meratapi kemiskinan dalam hal ini adalah proses yang memang mesti dijalani. Karena kami memahami setiap perubahan selalu ada turbulensi, selalu ada naik turun yang sangat dahsyat di sana. Dan kami belajar untuk menikmati ketidaknyamanan itu, menikmati ketidaknyamanan dan ketidakmapanan. Itu sesuatu yang langka, tidak setiap saat bisa didapatkan hal semacam itu. Nah, kemudian juga dari makanan itu kan hanya sesuatu yang mesti masuk ke dalam tubuh. Memaknai hal itu yang lebih penting di sana. Jadi sambil makan diceritakan ini apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kemudian cara makannya dibuat berbeda-beda. Sesekali makan di emperan rumah, berikutnya lagi di emperan masjid. Benar-benar piknik. Saya benar-benar dalam kondisi nggak punya uang itu kan nggak bisa piknik gitu ya, nggak bisa piknik. Gimana caranya biar bisa piknik gitu? Saya bawa kerantang, ini rantang ya, rantang kayak gitu. Bawa rantang, itu belakang. Ya, ini ada rantang gitu kan, rantang. Kemudian saya ikat pakai serbet sama spray gitu, taplak ya, serbet sama taplak. Terus kemudian ayo kita piknik gitu kan. Orang mungkin saat itu tetangga saya mungkin melihat saya gila gitu ya, karena gelar macam-macam di
emperan, kemudian kita suasana pikniknya dibangun, kemudian ke lapangan, gelar lagi, makannya ikan asin terus gitu kan. Nah itu ternyata membuat saat itu kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata bukan uang yang membuat kita bahagia. Yup. Ya Pak ya. Yup. Dan betul. Ternyata bukan uang yang membuat kita bahagia itu. Yang membuat kita bahagia itu adalah kebersamaan kita ini gitu ya. Iya. Kemudian. Iya, ini saya iyanya agak menarik nafas. Iya, karena kadang-kadang saya tanya sama anak-anak gini, Bapak kok nggak berangkat kantor sih? Iya. Itu fase setelah melewati. Itu masih fase-fase awal itu. Awal, iya. Iya, ketika bapaknya itu di rumah masih canggung. Iya. Masih wagu. Itu proses detoksifikasi. Iya, masih kaget dan kagok. Orang gitu ya. kantoran menjadi orang rumahan. Gitu iya, itu betul. Kagok sekali dan itu gampang sekali naik emosinya. Tersinggung tuh gampang sekali. Iya. Oh iya, sekali lagi yang tadi Bu Septi menarik sekali bahwa tetangga sepertinya melihat ini kok tetangga kita yang masih muda dan barunya agak gila ya gitu ya. Satu hal yang Bapak dan Ibu bisa mungkin tarik dari aplikasi ini bahwa apabila Bapak Ibu menginginkan melakukan sebuah perubahan, itu akan lebih mudah bila dilakukan di tempat yang Bapak Ibu tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Yeah. Karena kalau perubahan itu kami lakukan di Salatiga, itu pasti berat sekali itu. Karena orang sesalatiga ini itu sudah mengenal Bapak Ibu kami. Sehingga kalau kami kemudian mau gelar tikar tretean di pasar nyari ikan asin setiap hari, kemudian gelar tikar di mana-mana, di emperan toko, di emperan masjid, di trotoar, itu pasti tanya gini, loh, iki putrane sama cucunya Bu Gianto sama Bu Salim ini ada apa? Pasti kami kan dilaporkan pada Bapak Ibu kami. Kan gulung tikar lagi, pasti nggak jadi. Iya, akan sulit untuk melakukan sebuah perubahan besar di tempat di mana kita memang sudah lama dikenal, apalagi orang sekitar kita itu mengenal Bapak Ibu kita. Itu memang sulit. Itu tantangannya akan lebih besar. Nah, kami lebih ringan karena tetangga kiri kanan kami itu tidak mengenal masa lalu kami. Orang baru benar dan ya mungkin ini anak baru, ya anak muda, pengantin baru yang masih perjuangan hidup. Wajarlah susah hidupnya gitu. Kan ya, karena salah satu paman saya itu tetangga jauh saya, beda kampung. Suatu saat paman itu memergoki kami sedang melakukan hal yang menurut beliau ya agak tidak pas mungkin ya, anak-anak jualan kue ke tetangga dan lain sebagainya. Dari gang ke gang itu Enes dan Ara itu jualan kue, menawarkan semuanya gitu. Kemudian paman mergoki dan paman menelpon bapak saya. Nah, sorenya saya ditelepon oleh bapak saya. Diperingatkan dan saya juga cuma inggih Pak, inggih gitu. Dan saat itu Bapak almarhum itu bilang bahwa kalau kamu mau edan ya terserah, tapi jangan bawa cucuku gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat itu yang jadi dalam bahasa Jawa yang penuh itu le, yen kowe meh edan sakarepmu gitu. Ning aja gowo putuku. Jadi le itu kan sebutan untuk anak laki-laki ya. Le. Apa kalau kamu mau gila itu ya nggak apa-apa lah, kamu gila sendirian gitu, kamu sudah dewasa dan lain sebagainya. Tapi janganlah bawa cucuku untuk gila bersamamu. Saking gitu, sayangnya gitu karena kalau pegawai di Bapak itu kalau pedagang yang keliling itu dianggapnya rekoso banget gitu, susah banget hidupnya gitu kan. Nah akhirnya ketika anak-anak merasakan itu, bahwa itu ada bagian dari permainan, bagian dari belajar gitu, mereka gembira saja. Mereka tuh gembira, merasa gembira, tidak merasa sedih banget, itu enggak gitu kan. Tapi ternyata ya jadi beberapa hal yang dapat mungkin kami sampaikan adalah yang pertama adalah apabila Anda melakukan perubahan bentuk apapun, akan lebih nyaman jika itu diobrolkan sekeluarga, termasuk dengan anak-anak, meskipun anak-anak mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tidak semuanya dibuka, tetapi kita belajar terbuka kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Kemudian dari obrolan itu akan mendapatkan macam support, bahwa dalam situasi sulit begitu ada kalanya emosinya tidak stabil, marah, jengkel, putus asa itu muncul. Nah, upayakanlah agar
bila salah satu sedang dalam posisi seperti itu, maka yang lain mengimbangi untuk menaikkan kembali level energinya. Jadi emosi itu kan memang naik turun. Biasa itu. Dan upayakan yang lainnya segera memahami dan tidak ikut terseret, tetapi segera mengambil posisi level energi yang tinggi dan menularkan kepada pasangan hidupnya. Nah, kemudian bila Bapak Ibu ingin melakukan perubahan besar, akan lebih mudah jika dilakukan di tempat yang betul-betul baru, tidak dikenal masa lalu kita gitu sebelumnya. Nah, itu yang membuat langkah kita jadi mungkin lebih ringan ya untuk bisa melakukannya. Nah, segala hal itu yang penting ternyata adalah narasinya. Jadi sesuatu fakta tidak punya duit itu juga bisa diambil dari angle yang menarik, angle yang menarik, narasinya, ceritanya mengenai hal itu. Memang tidak mudah. Segala sesuatu tidak saya katakan menjadi ringan, tetapi kita bisa membuatnya menjadi menarik dalam hal tidak itu. Mudah, tapi kita bisa membuatnya menyenangkan. Wow, gitu. Dalam situasinya. Aduh, tidak terasa nih Pak Dodi, sudah 35 menitan lebih. Kalau cerita tentang kayak ini nggak habis-habisnya, maka ada sesuatu yang seru lagi. Kita harus high energy ending. Kemudian yang kita perlu revolusi adalah sistem. Sesuai dengan kaosnya adalah tulisannya revolusi sistem. Ya. Jadi sistem dalam keluarga kita ini adalah sistem terkecil, masyarakat terkecil dalam kita ini. Itu revolusinya bisa kita mulai dari sistem terkecil kita di keluarga kita, melakukannya. Dan melakukan revolusi itu tidak harus melakukan hal yang besar. Kadang hanya perlu sedikit menggeser angle. Kemudian menggeser sedikit direction, tujuan. Lalu kita konsisten menapaki langkah yang sudah kita tetapkan. Ya. Menarik, seru sekali. Aduh, terima kasih Pak Dodi. Saya menahan diri agak banyak sehingga saya tidak perlu mengambil tisu kemana-mana. Saya belajar untuk menarik bibir saya tetap ke samping kiri, ke samping kanan. Kalau ada bayangan-bayangan yang tadi sempat membuat saya akan banjir, saya sedikit berembun gitu ya. Dan tadi saya agak sering menggeser-geser pantat agar itu gestur tubuh yang berbicara gitu ya. Emosinya nggak ikut tertarik ke sana. Terima kasih. Ceritanya saja lah ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Dodi untuk cerita seru hari ini ya, untuk cerita seru hari ini untuk teman-teman semuanya di masa krisis ini. Kalau di pepatah Jawa ada yang mengatakan bahwa ojo kalah karo wegah. Jangan kalah dengan rasa malas. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti, terus melangkah. Walau kadang kita merasa lelah gitu ya. Biarkan rasa lelah itu yang mengikuti, kewalahan mengikuti jejak langkah kaki kita untuk bisa selesai menghadapi masa krisis keluarga kita ini. Badai pasti berlalu, ya, dan tetap. Saya yakin karena memang itu sudah sunatullah. Ya. Alamiahnya demikian. Ya. Tidak ada badai yang berjalan sepanjang perjalanan, sepanjang sejarah sejak bumi ini sudah berwujud. Ya. Badai pasti berlalu, kami akan hadiahkan lagu Badai Pasti Berlalu untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap di obrolan Dapur Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajahku yang jauh.